Saya secara pribadi itu meyakini bahwa dengan berpegang teguh pada nilai persatuan dan menjunjung tinggi kesatuan, maka insya Allah apa yang menjadi cita-cita bersama itu akan bisa kita raih. Saya harus ambil putusan karena setiap langkah, setiap jalan yang kita yakini mau kita tempuh itu harus kita berkorban. Konsekuensinya apa? Saya satu misal berpikir, oh mungkin saya dikeluarkan, nggak apa-apa. Karena sebenarnya pemilu hadir itu kan kesempatan untuk merubah keadaan. Jadi setiap 5 tahun kita mengalami event itu sebenarnya ini adalah peluang kita untuk merubah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang membahas soal demokrasi, opini segar dan cerita seru dunia kepemiluan. Dan hari ini kami sudah bersilaturahmi ke DPD Partai Gelora dan sudah hadir di hadapan podcast kita kali ini Bapak Samali. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Sudah kopi Pak? Sudah. Nunggu yang kedua ini. Nunggu yang kedua. Biasanya kalau siang ini lebih semangat kalau kita masukkan kopi lagi. Oke, siap Pak. Nah Pak, mungkin teman pemilih yang ada di rumah kan belum mengenal Bapak Samali, mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Monggo Pak. Baik, teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samali, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Kediri. Bersama ini saya juga kesempatan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemilih yang pada pemilu 2024 mempercayakan hak pilihnya kepada kami Partai Gelora, dan itu menjadi modal bagi perjuangan kita selanjutnya untuk mencapai apa yang para pemilih sekalian harapkan. Terima kasih. Monggo Mbak Ning dilanjut. Kesibukannya apa ini Pak? Selain di partai apa nih Pak kesibukannya? Saya untuk kesibukan keseharian itu bekerja di lembaga pendidikan di sebuah yayasan di Kota Kediri. Terus Pak mungkin bisa diceritakan nih ke teman pemilih yang ada di rumah bagaimana sih perjalanan awal Pak Samali sebagai ketua berkarir di dunia politik hingga akhirnya memutuskan berlabuh di Partai Gelora ini Pak. Monggo Pak. Iya. Baik. Saya akan bercerita mulai dari awal ya. Jadi biasanya kita melakukan atau memutuskan sesuatu itu kan terinspirasi oleh sesuatu kan. Iya. Perjalanan saya sebelumnya ini kebetulan saya itu dulu bekerja di sebuah perusahaan, artinya menjadi buruh begitu. Dan saya memposisikan selaku serikat pekerja. Nah, dari proses berinteraksi dengan teman-teman buruh, dengan para karyawan, baik yang ada di tempat kerja saya maupun yang di luar, seringkali menemukan hal-hal yang berhubungan dengan hak yang semestinya mereka dapatkan, itu seringkali mereka ini kandas dalam proses perjuangannya. Sehingga saya berpikir, andai kata suara mereka itu dibawa ke parlemen, dalam hal ini DPRD, tentu itu akan lebih bisa mengakomodir hak para buruh untuk perlindungan hukumnya. Karena acuan nasional itu kan Undang-Undang Tenaga Kerja. Tetapi kalau di lokal itu bisa menggunakan perda. Kalau ada 5 atau 4 fraksi itu bisa berkongsi, dia bisa merumuskan perda yang lebih spesifik dengan karakter di daerah. Karena kalau Undang-Undang Tenaga Kerja itu masih sifatnya luas. Nah, saya berpikir kalau ada channel secara kelembagaan, artinya para aktivis buruh itu ada yang punya kemampuan untuk dia terjun di dunia politik, tentu itu akan lebih bisa memberikan daya dukung terhadap perjuangan mereka.
Gitu. Oke Pak, terus kalau dari sudut pandang sebagai ketua nih Pak, apa sih arti demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak? Iya. Jadi demokrasi itu yang sering diteorikan di sekolah-sekolah itu kan sebagaimana teori Abraham Lincoln itu ya, Demos dan Kratos itu secara umum begitu. Itu kan teori yang sangat indah dan sangat magis sekali, di mana rakyat itu seakan-akan ini punya dominasi penuh terhadap kekuasaan, terhadap arah dan cita-cita suatu bangsa. Tetapi fakta itu seringkali justru berbalik. Berbalik. Sehingga ada seorang pengamat itu dari Amerika, namanya Jeffrey Wilson, itu menyebut demokrasi Indonesia itu seperti bernafas dalam paruhnya oligarki. Kayak berdemokrasi tapi sedang asma, magep-magep begitu. Itu karena apa? Karena seluruh lintas dan pergerakan demokrasi itu didominasi oleh oligarki. Biasanya oligarki itu dengan kekuatan modalnya dia bisa membiayai proses perjalanan partai politik, bisa mendominasi penentuan kebijakan di parlemen. Sehingga pada ujung-ujungnya semuanya itu akan berimbas pada hasil keputusan yang di parlemen itu. Dan itu berdasarkan kepentingan oligarki. Itu yang oleh Jesse Wilson disebut sebagai demokrasi dalam paruhnya oligarki. Agak ironis memang, agak ironis. Tapi itu adalah fakta yang kita sekalian harus sadari dan untuk dirubah. Mohon izin saya minum dulu. Oke. Baik, bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebagai pemimpin partai politik di Kabupaten Kediri nih Pak, apa nilai-nilai kebangsaan yang paling Pak Ketua pegang teguh? Iya, nilai kebangsaan yang betul-betul saya pegang itu adalah sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Karena dengan beraneka ragamnya kita, pluralisme baik secara budaya, kemudian adat istiadat, kemudian pilihan partai dan seterusnya, itu semua di Indonesia itu berpotensi timbulnya keretakan bangsa. Maka saya secara pribadi itu meyakini bahwa dengan berpegang teguh pada nilai persatuan dan menjunjung tinggi kesatuan, maka insya Allah apa yang menjadi cita-cita bersama itu akan bisa kita raih. Saya pada siang hari ini memakai kopiah itu sebenarnya bukan simbol identitas, bukan. Kopiah ini nilai filosofisnya adalah bahwa kopiah itu sekarang sudah menjadi pakaian nasional. Ya, siapapun dia, berasal dari latar belakang apapun, dia akan cocok. Yang terbaca, yang kita lihat adalah Indonesia. Maka isi kepala itu harus mengikuti tutup kepala ini, nasional, depankan nasional, dijunjung tinggi ini nasionalisme. Jadi kalau sekarang dimanapun di acara-acara resmi formal itu semuanya berpakaian kopiah hitam tentunya. Dan gitu ya Pak ya. Jadi ini nilai, kalau tadi ditanya apa yang dipegang teguh, maka sila ketiga menurut saya. Karena kalau sila pertama itu sifatnya sangat pribadi sekali, privat, dan itu pilihan dalam hidup. Tetapi kalau persatuan itu bukan pilihan. Persatuan itu kita harus menjunjung tinggi, semua harus menjaga dan memedomani kalau persatuan. Oke nih Pak, terus apa tantangan terbesar Pak Ketua yang dirasakan selama memimpin DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kediri hingga saat ini Pak? Dari awal hingga saat ini. Dari awal. Kalau tantangan sebenarnya sampai kapanpun kita akan berhadapan dengan tantangan. Cuman berbeda bentuk saja. Di awal itu, karena Gelora itu juga baru lahir, tentu para pengurus, para fungsionaris yang bersama-sama saya membersamai di awal pendirian itu merasakan betul dengan kata berat ya. Kata berat itu adalah sebuah pernyataan pernyataan tulus dari dalam hati, karena perjalanannya juga memang tidak mudah. Dan
kata berat ini ternyata menjadi apa ya? Menjadi ringan ketika kami itu merasakan satu sugesti, suntikan diinjek sama Ketum. Ketum ini kan menurut saya luar biasa, tokoh inspiratif saya. Ketum itu senantiasa bisa menghadirkan sumber energi bagi kita di saat kita ini hampir-hampir tidak punya apa yang mau kita andalkan itu loh. Bayangkan, kalau seseorang itu mendirikan partai, itu rata-rata mereka adalah orang yang punya kapital besar, kemudian punya apa semacam anggota atau anak buah. Kalau dia satu misal bos pemilik perusahaan, dia punya banyak karyawan, yang itu tinggal men-switch saja. Saya kasih modal sekian untuk pendirian DPP, saya kasih modal sekian untuk pendirian DPW, dan seterusnya sampai di tingkat bawah, di tingkat DPRA satu misal, sangat mungkin. Tetapi kami ini kan berangkat, berjalan, kemudian sampai kepada proses yang kemarin sudah kita lewati, artinya sampai hari ini, itu yang mendrive kami itu adalah narasi. Oh, gitu. Adalah narasi. Jadi cita-cita kita, bahkan Ketum ini luar biasa, kalau membuat narasi itu menjadi super power. 5 kekuatan dunia ini kan orang hampir itu apa, utopia itu, tapi tidak. Kalau dulu orang biasanya menyebut superpower ini kan senantiasa pada kekuatan ekonominya. Negara itu sangat maju sekali ekonominya, kemudian militernya, kemudian teknologinya, sumber daya alamnya, sehingga wajar ketika menyebut Amerika itu superpower, Cina itu superpower, Rusia superpower. Tetapi sebenarnya kalau kita balik, logika itu kita balik, kita ini punya sumber daya yang sebenarnya besar. Tetapi perilaku kita terhadap sumber daya itu sering berbalik, bertolak belakang. Kita ini ibaratnya punya pesawat yang punya kemampuan jelajah tinggi tapi terbangnya rendah. Kita punya mobil Ferrari tapi masuk di gang. Itu kan jadinya seperti ini. Nah, Indonesia itu para tokoh-tokoh pendiri bangsa sendiri ini kan semuanya orang luar biasa. Tadi saya sempat cerita itu ke teman-teman itu, ada Kiai Haji Agus Salim dengan segenap kesederhanaannya, tapi pemikiran beliau ini luar biasa. Beliau ini kan diplomat ulung dan seterusnya. Nah, saya akhirnya terinspirasi itu. Mereka itu kan tidak mengandalkan pada sisi kapital, tidak mengandalkan pada modal yang mereka terima, tetapi gagasan itulah yang menerobos semua tantangan itu. Dan alhamdulillah dalam segenap keberlimpahan modal atau logistik yang kita punya, itu justru menghadirkan satu kebersamaan di songgo bareng lah, kalau orang Jawa bilangnya, di songgo bareng. Kemudian itu yang disebut tadi sebagai beban itu akhirnya tidak lagi menjadi sebuah beban, menjadi tanggungan bersama, dan itu akhirnya juga melahirkan satu cerita yang di belakang hari nanti untuk cerita generasi-generasi berikutnya, bahwa proses perjalanan di awal itu seperti itu. Begitu. Tadi kan jenengan sebutkan tokoh inspirasi tadi Pak ya, sosok mentor itu tadi Pak ya, tingkat nasional. Kalau tingkat lokalnya ada nggak Pak? Tingkat lokal ada. Jadi gini, kembali lagi ke cerita waktu saya masih aktif di Serikat Buruh dulu. Saya punya teman itu, beliau itu punya bapak, kemudian jadi alat. Orangnya luar biasa sederhananya, sama sekali berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Beliau, yang tahu ya, saya tahu itu hanya punya mobil jet yang sudah tua gitu, yang sudah tidak ada joknya. Jadi kalau beliau lagi kunker atau apa, dipasangin kasur, itu sampai di akhir tugasnya beliau dalam kondisi seperti itu, sama sekali tidak ada sisi keglamoran. Itu menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Makanya saya senantiasa berpikir gini, oke lah, bapak-bapak atau siapapun mau meraih kontestasi di pileg, di pilkada dan seterusnya dengan berbagai cara, silahkan saja. Tetapi apa yang Anda akan lakukan setelah itu didapat, itu aja sebenarnya kata kuncinya. Nah, tokoh inspiratif saya tadi itu bisa menghadirkan hal seperti itu.
Oke nih Pak, terus kan kegiatan di luarnya banyak ya Pak. Iya. Terus ini gimana nih Pak cara Pak Ketua membagi waktu antara urusan profesional atau pribadi dengan tanggung jawab jenengan di partai? Iya. Ya kalau waktu relatif bisa dikelola. Waktu bisa dikelola karena kita sudah terbiasa dengan manajemen waktu. Iya. Yang tidak bisa itu membelah diri. Kalau bisa kopi ya Nggak Pak bisa ya? membelah diri. Saat ini sebenarnya kan ini masih hari efektif, hari di mana saya bekerja, tetapi di satu sisi menuntut saya harus ada. Iya. Maka senantiasa pada putusan memilih itu yang tidak bisa dikelola. Jadi harus mengambil putusan dan setiap hidup itu kan tidak ada putusannya. Iya, betul. Bahkan dulu itu waktu sebagaimana tadi saya ceritakan pada masa perfak itu kan masa di mana tidak mungkin saya itu tidak membersamai atau terlibat langsung. Iya. Maka ketika satu misal saya mengambil posisi tengah-tengah, yo karo bekerja kan tidak mungkin itu. Iya. Tidak mungkin. Jadi saya harus ambil putusan karena setiap langkah, setiap jalan yang kita yakini mau kita tempuh itu harus kita berkorban. Konsekuensinya apa? Saya satu misal berpikir, oh mungkin saya dikeluarkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, waktu itu begitu. Oke Pak, terus nih bagaimana Pak Ketua memastikan kader di Kabupaten Kediri tetap solid menyongsong pemilu yang akan datang nih Pak? Iya, jadi di Gelora itu secara tradisi sejak awal itu senantiasa kita itu dibangun kesadaran kognitif. Kesadaran kognitif kita itu paket utama menurut saya. Bukan mengandalkan pada bantuan, entah itu bantuan fisik atau yang lainnya, tidak. Gelora senantiasa membangun kesadaran kognitif. Jadi setelah pemilu, kemudian berlanjut konsolidasi dan seterusnya, maka yang dilakukan partai itu adalah membentuk semacam sekolah pengembangan wawasan. Dan itu setiap pekan 2 kali. Setiap pekan 2 kali, Jumat sama Selasa. Ada wawasan keagamaan. Supaya kita itu berislamnya, beragamanya itu menjadi yang moderat. Kemudian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Di tengah satu misal situasi perbedaan sudut pandang dan seterusnya, dan itu menyangkut sisi kebangsaan, maka kita akan mengambil satu sikap kebangsaan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah wawasan geopolitik dunia, dan itu langsung narasumber sekjen. Dalam metode Zoom, kemudian masing-masing fungsionaris dan juga kader kita undang di pool masing-masing, atau misal di DPD gitu, kita saksikan bersama agar para kader, para simpatisan itu punya arah yang sama dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan atau lembaga itu. Terus menurut Pak Ketua nih, seberapa penting peran partai politik, terutama Partai Gelora Indonesia dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri? Iya. Jadi sekali lagi bahwa kita berangkat dari sebuah fakta. Dari sebuah fakta di mana saya sebutkan tadi, demokrasi kita itu tidak ideal-ideal banget. Atau mungkin ada semacam polutan. Polutannya apa? Polutan dominasi kapital atas kebebasan demokrasi itu. Nah, ini perlu satu kesadaran dari kita sekalian, dari masyarakat terutama, untuk bisa yang namanya kedaulatan, hak pilih itu tidak ditukar dengan sesuatu yang menjadikan hilang peran kita. Peran kita itu jadi hilang. Kita ini menjadi, kalau tadi ya disebutkan di teorinya Abraham Lincoln itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kita mengambil opsi itu, opsi bahwa hak suara kita, hak memilihnya itu bisa diganti dengan yang lain, itu kan kita sama dengan hadir tanpa tangan, tanpa kekuasaan, tanpa arah gitu. Sehingga untuk menjaga itu sekali lagi yang bisa kami lakukan adalah memberikan satu kesadaran kognitif kepada masyarakat, memberikan satu pembelajaran tentang hak
mengeluarkan pendapat, hak untuk menyalurkan pilihan, penentuan nasib bangsa 5 tahun ke depan itu kepada orang-orang yang mestinya kapabel untuk bisa melanjutkan proses itu. Oke. Nah, Pak Ketua, selanjutnya nih, apa strategi Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kediri untuk menarik minat kaum milenial dan Gen Z agar mau bergabung dengan Partai Gelora Indonesia? Monggo. Ya, baik. Pertama itu kita harus memahami dulu karakter Gen Z ya. Bahwa Gen Z ini adalah generasi yang lahir di akhir tahun 90-an atau awal-awal 2000 itu punya kecenderungan atau driving force-nya itu mudah ini loh, gampang ndak kerasanan gitu ya, atau mudah berubah. Jadi kan pertama yang harus dibangun itu adalah ketermelekatan hati, nempelnya seseorang pada satu objek. Ini yang sebenarnya harus dibangun, dan itu harus berdasarkan satu penelitian, berdasarkan kecenderungan. Gen Z ini kan di mana dia masih sangat dinamis, sangat produktif, berinovasi dan seterusnya, dan itu merupakan semacam objek yang diminati semua semua parpol, karena nanti kita akan mengalami keberlimpahan Gen Z pada pemilu yang akan datang. Jadi pada saat itu populasi Gen Z ini sangat luar biasa, terutama di Indonesia ya, dan itu perlu ada strategi khusus, dan tentu DPP atau DPN itu sudah punya formulasi untuk bagaimana objek yang begitu besar itu bisa kita rengkuh, kita bersamai. Terlepas dengan kecenderungan hobi, kemudian minat bakat, kemudian bagaimana membangun keterampilan yang kemudian kita bisa memfasilitasi, itu adalah merupakan opsi-opsi yang mungkin nanti bisa kita ambil bersamaan dengan kira-kira resources yang kita mampu itu yang mana gitu. Nah, karena semuanya sekali lagi bahwa semua gerak aktivitas dunia perpolitikan itu kan mesti berhubungan dengan kapital dengan kapital. Kalau sebatas pada proses pendewasaan, kemudian kesadaran kognitif, sekali lagi itu sesuatu yang relatif tidak berbiaya, dan itu yang paling mungkin adalah kita lakukan. Berlaku untuk kaum milenial juga, Pak ya? Iya. Justru kita lebih concern pada pemilih yang milenial karena mereka ini sangat realistis. Sangat realistis. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, bagaimana menjaga hubungan dengan para tokoh pemuda di Kediri sebagai basis utama pemilih Partai Gelora Indonesia? Iya. Ormas ya? Iya. Jadi ormas ya. Jadi simpel kan, berarti ormas itu biasanya lahir dengan latar belakang yang berbeda, dan pemuda itu kan objeknya. Jadi tentu kita harus sekali lagi menyamakan atau mensinkronkan mungkin visi misi, kemudian program dan seterusnya. Manakala kita bisa berkolaborasi pada aktivitas yang mereka juga lakukan, tentu ini adalah ruang yang bisa kita tempuh dan objek yang bisa kita tangkap lah bahasanya. Untuk kita berharap dari sana kita bisa melakukan satu pendulangan suara gitu. Terus nih Pak, bagaimana Pak Ketua ingin masyarakat Kediri mengenal masa kepemimpinan Pak Ketua di Partai Gelora Indonesia? Seorang Ketua Partai Gelora Indonesia yang seperti apa sih Pak kira-kira? Iya. Jadi kalau semacam rekam jejak lah. Jadi setiap pimpinan itu kan dia punya pengikut, punya volunteer, punya umat. Kemudian ada perjalanan yang mengitari proses itu, dan kemudian momentum hasil dari perjalanan itu. Saya ingin sekali bahwa
langkah yang mungkin saat ini saya jalani itu adalah lebih pada poros bagaimana mewujudkan sebuah narasi, sebuah gagasan dengan beriringan sejarahnya itu keterbatasan sumber daya. Tetapi sekali lagi pada sebuah keyakinan yang berorientasi pada objek-objek yang mungkin kita sekarang masih bisa lakukan, ternyata hal tersebut bisa ditempuh. Ketua Umum sering berpesan, jangan Anda merasa tidak mampu. Karena pemikiran tidak mampu itu membunuh kita. Oh, gitu. Tidak mesti bahwa stigma tidak mampu atas diri kita itu benar-benar tidak mampu. Ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita gali, kemudian kita kembangkan, dan itu menjadi satu sumber daya yang punya daya ledak ternyata. Tetapi karena kita itu sudah membuat semacam dinding atas diri kita, atas segenap atas segenap pemikiran yang membelenggu itu tadi, sehingga sumber daya itu tidak muncul. Jadi sekali lagi hilangkan rasa tidak mampu pada diri kita. Positive thinking. Positive thinking, ya. Okay. Positive thinking. Terus nih Pak, apa pesan Pak Ketua untuk para pemuda di Kediri yang mulai apatis terhadap dunia politik saat ini, Pak? Oh gitu ya. Iya. Baik, sekali lagi bahwa objek pemuda itu adalah objek yang akan menentukan perjalanan kita ke depan. Tentu saya sangat berharap sekali peran para pemuda, dan mungkin karena pergeseran kurikulum dan seterusnya, sehingga ilmu politik, ilmu tata negara itu tidak terlalu banyak atau menjadi bagian kurikulum secara umum gitu ya. Namun karena peran partai, semua partai itu ada misi untuk bagaimana kesadaran berpolitik, bernegara itu tentu harus membangun basis pemahaman partisipan para pemuda untuk terlibat aktif dalam pemilu kada dan seterusnya. Intinya bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi suaranya untuk menentukan proses perjalanan dari pemerintahan 5 tahun ke depan. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak Ketua. Iya. Apa komitmen utama Partai Gelora Indonesia Kabupaten Kediri untuk seluruh warga Kabupaten Kediri? Dan pesan apa yang ingin disampaikan agar masyarakat Kediri melek politik dan peduli terhadap demokrasi? Iya, baik. Kepada masyarakat Kediri khususnya, saya dari Partai Gelora mengajak Bapak Ibu sekalian, termasuk para pemuda utamanya, sebagai teman pemilih ya, teman pemilih yang akan datang itu, untuk menyadari betul bahwa kedaulatan sekarang pada tangan-tangan kita sekalian. Manfaatkan betul peluang berdemokrasi, karena itu akan menentukan nasib kita ke depan. Jadi terutama para pemuda perlu ada satu kesadaran kolektif, menyadari betul bahwa ini adalah saatnya kita menentukan pilihan. Karena sebenarnya pemilu hadir itu kan kesempatan untuk merubah keadaan. Jadi setiap 5 tahun kita mengalami event itu, sebenarnya ini adalah peluang kita untuk merubah keadaan. Sementara partai itu adalah sarana kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga hak Anda sepenuhnya untuk menentukan partai mana Anda menambatkan harapan dan kepercayaannya. Disitulah Anda punya hak sepenuhnya untuk menentukan nasib bangsa. Oke. Perbincangan kita hari ini menarik sekali ya Pak Samani. Alhamdulillah. Dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast kami hari ini. Dan semoga Partai Gelora ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Untuk seluruh anggota DPD Partai Gelora. Oke, dan untuk teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, jangan lupa untuk selalu follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di desa Doko ini. Terima kasih teman pemilih yang menyaksikan podcast kami hari ini.
Kita jumpa di podcast berikutnya. Saya Agustin Ningsih pamit undur diri, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.